Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Winarto, nomor NPM 1821020152. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang gugatan dan permohonan di peradilan agama. Pengertian: gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat pada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntukan hak. Di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Sedangkan permohonan adalah suatu surat permohonan yang di dalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa. Perbedaan dari gugatan dan permohonan: jika gugatan ada suatu perkara antara penggugat dan tergugat, maka permohonan hanya satu pihak yang berkepentingan dan tanpa sebuah perkara atau sengketa. Dalam gugatan, hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutuskan serta berproduk vonis atau putusan. Sedangkan dalam permohonan, hakim hanya menjalankan fungsi eksekutif power, administratif, dan berproduk base-hiking atau penetapan. Untuk penetapan pada putusan gugatan mengikuti kedua belah pihak atau berkekuatan eksekutorial, sedangkan penetapan pada permohonan hanya mengikuti permohonan saja. Dalam gugatan terdapat istilah penggugat dan tergugat, sedang dalam permohonan ada istilah pemohon dan termohon. Penggugat bisa satu orang atau badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat 1, 2, 3, dan seterusnya. Tergugat pun bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Gabungan penggugat atau tergugat disebut kumulasi subjektif. Sedang dalam permohonan hanya satu pihak karena bukan suatu kasus perkara. 1. Pembuatan surat gugatan. Gugatan harus diajukan secara tertulis oleh penggugat atau kekuasaannya, dan bagi yang bertaraf huruf dapat mengajukan secara lisan. Surat gugatan harus memuat di antaranya: 1. Identitas para pihak, nama lengkap, gelar alias julukan, bin atau binti, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan statusnya sebagai penggugat atau tergugat. 2. Posita atau position atau fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara dua belah pihak, dan petita atau petitum atau isi tuntutan. 2. Pembuatan surat permohonan. Surat permohonan tidak jauh beda dengan isi surat gugatan, yaitu identitas, petita, dan posita. Hanya saja pada surat permohonan tidak dijumpai kalimat berlawanan dengan duduk perkaranya dan permintaan membayar biaya perkara kepada pihak lain. Kelengkapan surat gugatan dan permohonan. 1. Surat permohonan atau gugatan tertulis, kecuali bagi yang buta huruf, yang mana menyampaikan kepada kuasanya atau pada pengadilan agama ketua hakim, seperti pada kasus gugatan cerai. Surat gugatan atau surat permohonan yang dibuat sendiri atau lewat kuasanya ditunjukkan ke pengadilan yang berwenang. Fotokopi identitas seperti KTP. Forsot biaya perkara, dan bagi yang miskin dapat mengajukan dispensasi biaya dengan membawa surat keterangan miskin dari kelurahan atau kecamatan. 4. Surat keterangan kematian untuk perkara waris. 5. Surat izin dari komandan bagi TNI atau Polri. Surat izin atas bagi PNS untuk perkara poligami. 6. Surat persetujuan tertulis dari istri atau istri-istrinya untuk perkara poligami. 7. Surat keterangan penghasilan untuk perkara poligami. Salinan atau fotokopi akta nikah untuk perkara gugat cerai, permohonan cerai, gugatan nafkah istri, dan lain-lain. 9. Salinan atau fotokopi akta cerai untuk perkara nafkah, iddah, gugatan tentang mut'ah. 10. Surat keterangan untuk bercerai dari kelurahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.